Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pak Jokowi datang ke Loji Gandrung. Pak Jokowi yang sudah jadi presiden Sudah itu. jadi presiden. Mas, tidak ada angin, tidak ada hujan. Mas Gibran kepingin nyalon wali kota. Jangan kaget betul. Lu kaget lu, saya udah proses kok. Pak Ahmad Purnomo itu ditawari menjadi komut salah satu perusahaan BUMN, beliau menolak, tidak mau. Dengan kegaduhan ini suka tidak suka, batin ibu saya, ya tersayat-sayat lah, teriris-iris hatinya. Cuma nggak diungkapkan ke publik. Tidak boleh. Nah, Ganjar Mahfud jadi presiden, doa saya ibu baru sejahtera batinnya. Oh berarti pas Pak Jokowi belum sejahtera Belum. Namun jangan dicoba-coba saya tidur ini dibangunkan. Jangan membangunkan. Oh, enggak usah, tidur. jangan coba-coba saya tidur dibangunkan. Oh. Halo teman-teman, nah ini kita datang ke kediaman Panglima Tempur, mantan wali kota Preman Solo. tempur. Mantan wali kota Solo, sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Solo. Pak FX Hadi Rudiatmo, tapi biasa dipanggil Pak Rudi. Waras Pak? Waras, waras itu ada kepanjangan, itu doa. Oh. Kalau saya berjabat tangan dengan siapapun, bagaimana kabar waras? Waras. Saya mendoakan yang tak jabat tangan itu waras. Artinya W-nya itu wargane, ane ayem, ere rezekine, ane akeh sehat. Rakyat kalau sudah rezekinya banyak dan sehat, itu sejahtera lahir batin. Wah berarti saya harus salaman dulu supaya Waras. dapat doa waras. Nah, itu. Artinya rezeki banyak itu bukan rezeki yang mencuri, bukan rezeki yang korupsi, bukan rezeki jual beli jabatan, namun rezeki hasil keringat sendiri. Proses. Iya. Pak Rudi, sebelum kita ngomongin situasi yang mulai memanas di Indonesia. Ya, siapa yang bilang panas? Oh, wah, udaranya aja panas. Bukan panas Pak, mendidih. Nah, mendidih biarpun itu yang merebus air mendidih. Mohon kita sebagai kader PDI Perjuangan. Tidak ada kata panas, yang ada berjuang, menangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Satu putaran? Oh iya. Nah, Pak Rudi, jauh hari kita mau tarik ke belakang dulu. Jenengan ada di fase masuk PDIP itu situasinya saat itu seperti apa? Jadi saya masuk PDI itu tahun 77 saya sudah menjadi Bankordes. Bankordes itu pembantu koordinator desa dulu. Itu pas saya lahir berarti. Ya, 77. Lantas tahun 82 saya menjadi sekretaris Komdes. Berarti dari bawah betul ya? Betul, dari bawah proses. Komisaris Komdes, artinya sekretaris komisaris Komdes itu adalah tingkat kelurahan. Lantas tahun 87 saya menjadi sekretaris Komcat. Komcat itu komisaris kecamatan. Munggah satu level. Terus tahun 92 saya masih jadi sekretaris Komcat. Lama gitu Pak? Lama. Kayak tentara. Iya, Komcat. Terus 97 gegeran, 96 saya diangkat menjadi ketua PAC Promek. Oh, ketua PAC Promek. 98 saya ikut kongres di Bali tanggal 8 sampai 10 Oktober 1998, Mbak Mega ditetapkan sebagai ketua umum PDI Perjuangan formatur tunggal. Tahun 2000 saya terpilih menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sampai sekarang. Nah, sehingga kalau mulai dari proses dari anggota menjadi Bankordes, menjadi sekretaris Komdes, menjadi sekretaris Komcat, menjadi sekretaris Komcat lagi, baru menjadi ketua PAC, karena tidak ada yang berani menjadi ketua PAC Promek waktu itu. Iya. Pak, Solo itu kan waktu itu salah satu daerah yang
yang panas ya. Nah. Setelah Kuda Tuli di Jakarta. Oke, oke. Terus kemudian ada Mega Mega Bintang Rakyat, Oke, Pak ya. Mudrik Ya. Sangido ya. Ya. Itu situasinya jenengan di Solo. Oh, saya di Solo. Di Solo. Di Solo. Tempur. Tempur ketika Diponegoro diobrak-abrik, kita itu di sana. Oh, jenengan yang mriko. Iya, lantas kita di Solo karena pemilu 97. Ya, 96 itu kita berbondong-bondong mengembalikan KTA ke Ibu Mega. Waktu yang menerima almarhum Mangaras Yaen. Kenapa dikembalikan, Pak? Karena Bu Mega tidak ikut pemilu. Oh, oke. Jadi kita kumpulkan bawa ke sana satu mobil L300 itu. Lesen itu mestinya isinya hanya 10 maksimal. Itu diisi orang 20. Artinya sampai ke sana tuh ya mukanya udah debu semua dan sebagainya. Nah, di sana kita sampaikan bahwa kita tetap PDI Pro Mega. Pak, waktu itu kan tentara, polisi semua menghajar PDI. PDI. Itu gimana itu? Loh, nah kalau yang dilakukan? dihajar itu sejak Orde Baru, Bos. Oh, ngaten. Sejak Orde Baru tuh kita itu kalau rapat itu bawa semacam kayak kotak urunan dulu. Nggih. Zaman dulu itu Rp500. Nggih. Itu kumpulannya orang 11, 15 paling banyak itu hanya pengurus saja. Untuk mencapai setiap pemilu itu kita harus lakukan. Ikut pemilu terus 3 partai. Nah, begitu diajar itu kan pengalaman. Jadi kalau PDI Perjuangan digebuki tentara, polisi itu udah biasa. Jenengan ya biasa gelap. Oh biasa. Pak, ketika saya disuruh lukar baju, lepas baju. Yeah. Saya kan dulu senangnya pakai baju panjang. Yeah. Dikira tatoan saya banyak. Yeah. Dipukulin pakai penjalin itu sama polisi tentara itu. Kita melawan. Yang penting kepala saya enggak. Oh. Nah, begitu suruh dilepas, tahu kalau punggung saya ini kena pukulan penjalin itu merah-merah semua. Banyak ketua umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Okay. Begitu saya suruh lepas, nggak ada tatoan, baru saya dilepas. Itu tahun 98. Pak, jenengan kok sampai seperti itu beraninya itu? Ya, karena dari kecil saya sudah merasakan ketidakadilan. Nah, dari situlah usia 15 tahun saya sudah berikrar. Tuhan kalau diizinkan, saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Sehingga melawan ketidakadilan itu sudah saya lakukan sejak tahun 77. Kenapa pilihan jenengan di PDIP? Karena PDI Perjuangan adalah anak-anak ideologis Bung Karno yang bercokol di sana. Karena anak-anak ideologis Bung Karno itu satu, hanya ingin melanjutkan cita-cita Bung Karno, menyejahterakan yang namanya Pak Marhen. Pak Marhen itu Bung Karno sederhana kok. Citanya, Pak Mahren itu bisa mendengarkan radio, melihat televisi, dan menikmati terangnya listrik dari negara. Kalau terangnya listrik dari genset bisa, melihat televisi pakai aki bisa, namun dari negara. Sehingga kalau sudah menikmati terangnya dari negara, berarti bisa membayar pajak listrik. Itu sudah sejahtera. Hanya sederhana atau sebenarnya. Makanya sampai hari ini pun, saya selalu mengancamkan sama kader-kader saya, kalau kamu merasa anak ideologis Bung Karno, satu yang harus kamu lakukan adalah kamu mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Nah, Pak Rudi, apa yang membuat Pak Rudi setia pada Ibu Mega? Kan, maksud saya Soekarnois kan belum tentu harus setia pada Ibu Mega. Belum tentu. Nah, itu gimana, Pak? Karena satu yang mesti saya kagumi Ibu Mega. Mulai usia kecil, sampai remaja, sampai dewasa, sampai menjadi ketua umum, beliau itu kader partai yang punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen. Dan tatak ya Pak? Dan berani melawan ketidakadilan. Itu aja. Coba sekarang bandingkan seluruh Indonesia ini. Ketua umum perempuan mana yang bisa bertahan seperti Ibu Mega? Saya hanya kepingin cita-cita saya dalam hati kecil saya dan pikiran saya menyejahterakan ketua umum saya ini lahir batin. Lahirnya sudah sejahtera, batinnya belum. Nah, Ganjar Mahfud jadi presiden, doa saya Ibu baru sejahtera batinnya.
Oh, berarti pas Pak Jokowi belum sejahtera. Belum. Oke. Nah, dulu jenengan menjadi wakilnya Pak Jokowi. Ya. Itu gimana ceritanya, Ya, Pak Rudi? ceritanya Kan kalau- nyun sewu. Konon Pak Jokowi ini kan bukan kader partai, Bukan. kan beliau pengusaha mebel. Nah, itu kan yang tahu sejarahnya Pak Rudi. Ya, yang tahu sejarahnya begini. Ketika dideklar oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi presiden, Nggih, bahwa pemilihan kepala daerah langsung langsung. dan presiden langsung. Nggih. Nah, sehingga saya sebagai ketua DPC kan punya kartu tiket untuk mencalonkan sebagai wali kota. Siap. Nah, proses penjaringan dan penyaringan tidak kita lakukan seperti yang ada di daerah lain. Saya melakukan rakercapsus dulu, Nggih. karena saya dikenalkan oleh Pak Jokowi. Saya melakukan rakercapsus tepatnya 23 Maret 2025 di Sahid Raya, Hotel Sahid Raya. 2005, Pak. 25, ya 2005. 2005, ya. 2005 pesertanya itu ada 4. Nggih. Pak Jokowi dengan saya, Oh. ya, Pak Warsito dengan siapa kuwi? Farid Badres, Abimanyu, Oke. Farid Badres dengan dokter jantung, Oh. Pak Tony. Itu semua maju dari Maju PDIP. rakercapsus pemilihan di DPC sendiri. Nggih, 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 nggih. Terus yang keempat adalah Slamet Suryanto dengan Hengki Narto Sabdo. Slamet Suryanto itu dari PDI Perjuangan dulu. Terus pindah ke partai kecil. Oke. Yang PDI Perjuangan hanya saya, Pak Jokowi sebagai wali kota, saya sebagai wakil wali kota. Itu untuk mendapatkan tiket dari cabang. Karena ada proses, Mas. Nggih, nggih. Saya dikenalkan dulu oleh Mas Seno dengan Jokowi. Oh. Ya mohon maaf kalau saya cerita panjang, rendak rampung lah 2 hari. Iya, iya, iya. Kenalkan, terus saya tak jadi wakil dulu, tak belajar dulu. Oh. Belajar. Berarti jenengan ikhlas jadi wakilnya dulu. Iya, itu pun difitnah. Difitnah gimana, Pak? Kalau ketua DPC kok mau terima jadi wakil untuk duit pirang miliar kan begitu. Wah, ada isu gitu. Oh, isu ada tapi tidak akan saya jawab dan tak tanggapi karena saya berpikirnya positif saja. Ibaratnya ngurangi dosa waktu saya nakal gitu aja. Nah, kalau jenengan kan Iya. nakal untuk kebenaran. Pak. Nakal untuk kebenaran, Iya. tidak mencuri, tidak Wah, ngerampok, wani tidak. gelut. Wani gelut tidak, gitu. Dan main judi. Gitu. Saya juga, Pak. Keplek. Ya, itu. Nah, sehingga kon rakercapsus itu dapat suara saya dan Pak Jokowi 254. Sehingga suara terbanyak inilah yang kita kirim ke DPP dan DPD. Nggih. Nah, sampai di sana saya tanya sama Ibu, Ruth, kamu jamin kamu menang? Jamin, Bu, namun bekerja. Karena saya modal 38, sekian %. Mbok coba wali kotamu diajak ke sini, nah ajak ke sana. Yang adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu. Ini Bu, nanti calon wali kota kita. Nggih. Terus ya kita ngobrol sendiri di dalam, kok wali kotamu kurus, Ruth? Apa menang kamu? Saya jamin menang, Bu, namun saya bekerja keras. Demikian pada saat sambutan di pagelaran, saya itu tidak akan lupa itu, sejarah itu. Gimana, Pak? Pagelaran juga menyampaikan, lah kok wali kotanya kurus men ya, kan gitu. Ibu ya? Nah, iya, Ibu seperti itu tidak akan hilang, bukan menghina. Ya memang kurus kok. Ya memang kurus, tetapi itu ada hikmahnya. Iya. Biarpun kurus namun bertarung bisa menjadi wali kota, sekarang jadi presiden kok. Iya. Nah, ini bukan hinaan loh. Betul, betul. Saya ini petugas partai. Petugas partai itu adalah petugas rakyat. Iya. Karena partai politik bisa dibentuk, itu adalah kumpulan dari rakyat menjadi pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, ranting. Makanya setiap 5 tahun sekali dilakukan verifikasi. Sebetulnya istilah petugas rakyat itu kalau partai-partai lama itu mudeng, Pak. Ini orang-orang baru aja yang Nggak pernah baca undang-undang partai politik, gitu loh. Nah, wis petugas partai ya petugas rakyat. Partai Rakyat Demokratik itu juga nama orang-orangnya petugas partai. Betul. Gitu. Nek ngomong petugas rakyat, yo daftarke sendiri ke KPU diterima atau tidak. Nek tidak lewat partai politik. Nah, Pak Rudi waktu memimpin bersama Pak Jokowi mendulang kisah sukses di Solo. Jadi begini, Gimana tuh, Pak?
Saya pertama kali sudah saya sampaikan karena 4 kontestan Nggih. yang muncul bertempur di pemilihan kepala daerah langsung. Pak Jokowi dengan saya, Slamet Suryanto dengan Hengki Narto Sabdo, Pak Purnomo yang kemarin jadi wakil wali kota saya, Pak Ahmad Purnomo, dengan Dr. Estar, terus Gusti Dipo dengan Abimanyu. Oke. Mohon maaf, dengan Hartono. Ya. Ada 4 kontestan. Pak Jokowi itu 3 hari menjelang coblosan ini, mohon maaf, duduk di lantai rumah saya, ya masih ada di situ. Mas, besok kita menang enggak ya Mas? Besok kita itu menang 39,9. Sudah saja. Jenengan Kang. Menang Pak. Oh. Besok kita dapat 39,9. Dapatnya berapa? 38, sekian, lupa saya. Turunnya kan hanya 1% aja enggak? Ya, nah, dari situlah kita bekerja. Nah, mungkin kalau jenengan pernah melihat video sebelum berangkat ke Jakarta jadi gubernur, itu dia menyampaikan kalau semua lapangan itu lebih menguasai Rudi daripada saya. Daripada saya itu Jokowi maksudnya. Iya. Akhirnya begitu periode kedua terpilih karena sudah bekerja pun beliau itu masih ganggam. Masih minta dukungan 2 partai politik yang minta, mohon maaf, tak sampaikan boleh ya? Silakan Pak. Minta upeti. Upeti ini tapi saya nggak ngerti. Tapi Tuhan tidak tidur. Akhirnya dia kejut karena minta terlalu besar. Saya suruh nawar. Sampai tak tawar sampai pol, akhirnya kita yang membayar. Bukan Pak Jokowi yang menerima adik iparnya yang namanya Pak Arif. Nek mau tahu yang sesungguhnya. Iya. Jadi, Maksudnya supaya di DPRD itu lebih kuat. Oh gitu. bukan. Itu baru mau pemilihan kepala daerah yang kedua kok. Oh ini kepala daerah yang kedua? Oh. Kalau DPRD itu tidak akan yang berani karena saya masih ketua DPC. Takut semua. Berani mau macam-macam. Tugasmu adalah membuat aturan. Iya. Dan menyetujui aturan. Duh. Perencanaan anggaran itu ada di eksekutif. Pak Nyun Sewu Pak, bukannya saat incumbent dulu itu sudah harusnya pede, kok masih butuh? Makanya itu kan harus Pak. Loh kenapa Pak harus minta dukungan 2 partai lagi? Dan minta bayaran gede banget. Iya. Wong siji wae menang. Siji wae menang. Iya. Ya. Udah terlanjur Mas, ya, akhirnya saya yang menyelesaikan. Menyelesaikan. Yang bayar siapa? Ya teman saya. Karena teman saya banyak yang tidak pernah saya itu ngregon-regoni, ngerusui, minta sesuatu tidak. Akhirnya dia peduli dengan kita. Bayar di situ diterima oleh adik iparnya yang namanya Pak Arif. Iya. Itu sebetulnya hal yang biasa dalam politik ya Pak ya, bukan ini. Tapi bukan itu sebetulnya saya juga nggak setuju kayak begitu. Nggak setuju ya. Nah, itu nanti karena si Dewan Wejani menang ya. Setuju. Pak Rudi kemudian yang orang jarang nggak tahu ya orang sekarang ini, mungkin pelupa atau gimana. Pak Rudi kan memimpin di Solo juga tergolong sukses. Kok nggak diingat publik gitu? Oh, nah, bagi saya, ya. Saya secara pribadi dan didikan orang tua saya. Kowe kuwi nek iso menehi orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan boleh tahu. Satu. Yang kedua, kalau kamu berbuat baik, kalau pembalasannya tidak baik, kamu harus syukuri. Jadi tidak ada orang tua saya yang mendidik saya itu didikan-didikan yang negatif, karena saya orang yang tidak punya apa-apa, betul keluarga saya. Saya punya 13 saudara. Kalau boleh Pak Rudi di sepintas saja, apa saja yang dikerjakan Pak Rudi supaya orang tuh ingat gitu loh. Pak Rudi ini bukan kaleng-kaleng waktu memimpin jadi wali kota Solo. 1. Saya menyelesaikan semua permasalahan, mohon maaf. Anak-anak jalanan yang tidak bisa makan, tidak bisa menghidupi keluarga, itu kita selesaikan. Kita carikan pekerjaan, kita beri lapangan pekerjaan, kita ciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang teman-teman yang melakukan pelanggaran hukum, menjarah asetnya negara,
itu pelan-pelan 90 hari 90 malam. Pemindahan PKL Monumen 45 itulah saya 90 hari 90 malam ketemu dengan mereka. Dan sekarang pindah di Pasar Notoharjo, itu awal mulanya di situ. Nah, kesuksesan yang lain apa? Saya tetap punya prinsip, sikap, dan komitmen. Prinsip berjuang untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, komitmennya. Dengan sikap apa? Melayani. Nah, dari situ Pak Jokowi naik menjadi gubernur. Dari 15 kursi, kalau pekerjaan saya ini tidak dirasakan oleh masyarakat, pemilu 2014 saya tidak akan mendapat tambahan kursi. Saya naik 9 kursi dari 24. 2019 saya naik menjadi 30 kursi dari 45 kursi. Luar biasa Dan yang 2014 itu masih 40 kursi. Sekarang udah mayoritas ya. Sekarang sudah 30 kursi dari 45. Dari 45. Rakyat itu cerdas. Oh, Rudi ternyata yang minoritas bisa ngerangkul semuanya. Saya juga dekat dengan ustadz, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, dekat semua masyarakat tanpa pernah saya menanyakan sukunya apa, agamanya apa, golongannya apa, yang kita bantu nggak ada itu. Oke, Pak Rudi. Lalu kita... Karena semua ada proses, Mas. Nah, kita ngomong ke proses. Kenapa tiba-tiba waktu itu yang seharusnya jadi calon wali kota Solo adalah Pak Ahmad Purnomo berubah menjadi Mas Gibran Rakabuming? Nah, begini. Ini belak-belakan ya? Belak-belakan ya, belak-belakan. Kalau mau dicek di bawah silahkan. Percaya boleh, tidak boleh. PDI Perjuangan itu selalu melakukan proses dari bawah. Persis. Yang namanya musyawarah anak ranting, proses penjaringan, balon wali kota dan wakil wali kota. Siap. Dari anak ranting muncul Teguh Purnomo Teguh. Ahmad Purnomo sama Teguh. Dari kita lanjutkan dengan rapat musyawarah ranting khusus, melibatkan semua anak ranting. Anak ranting. Munculnya Ahmad Purnomo Teguh Prakosa. Masih sama. Kita naikkan ke atas, namanya musyawarah anak cabang khusus, penjaringan wali kota dan wakil wali kota, munculnya Ahmad Purnomo Teguh Prakosa. Dari 3 tahapan proses ini, semua itu kita namanya Rakertapsus memutuskan bahwa calon wali kota dan wakil wali kota adalah Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Selesai? Kita kirim ke DPP dan DPD. Siap. Emang kayak gitu harusnya. Ya, itu prosesnya kan begitu. Sudah kita kirim ke sana. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pak Jokowi datang ke Loji Gandrung. Pak Jokowi yang sudah jadi presiden sudah itu. jadi presiden. Mas, tidak ada angin, tidak ada hujan. Mas Gibran kepingin nyalon wali kota. Oh, silakan. Tapi proses saya sudah selesai. Nyun sewu kula potong. Pas Pak Jokowi bilang gitu, jenengan kaget gitu. Lu kaget lu, saya udah proses kok. Tuh. Kaget sama gelek gitu. Tapi jawaban saya sama. Mohon maaf Pak, proses sudah berjalan. Namun Ibu Ketua Umum saya itu punya hak yang namanya prerogatif. Silahkan mau daftar lewat mana monggo nek kalau itu memang bisa dilakukan. Tetapi dengan peraturan partai PP 25A itu kalau mau menjadi calon anggota DPRD sampai DPR RI maupun bupati, wali kota, gubernur minimal menjadi anggota partai 2 tahun. Itu di peraturan partai. Minimal loh itu. Tetapi peraturan partai ini kan yang membuat adalah yang punya hak prerogatif. Akhirnya bulan September Mas Gibran melalui ranting PAC ke DPC mohon KTA. Kartu tanda anggota PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oh, berarti itu legalisir aja? Coba KTA-nya itu. Tak tunjukin HP saya ya. Oh, boleh. HP ku Mbak, loro-loro nih Mbak. Itu ada datanya semua. Nah, setelah dapat KTA,
Yang untuk daftar itu KTA sementara untuk daftar ke DPD. Setelah itu KTA yang asli dikirimkan. Oh. Nah, jadi berarti itu ke Nyun Sewu, ke DPC-nya itu bukan minta KTA dari DPC, sudah bawa atas nama Ibu Mega atau bukan dari prosesnya kan tetap minta surat pengantar dari ranting. PAC, ke DPC dibuatkanlah yang namanya KTA. Berarti jenengan yang bikinin? Yang mungkin DPC dong, saya enggak ada di situ, saya jadi wali kota ada tugas. Iya. Nah, jadi hal yang seperti itu tentunya semua biar tahu proses menjadi anggota partai itu tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman itu mudah itu enggak. Gibran Raka Buming Raka 337. Ya. Oh ya. Prosesnya ini dari surat ini. Dari surat ini, surat permohonan ini. Nah, apa yang jenengan batin? Ya. Kok ada anak Nyun Sewu ya? Baru, saya nggak bilang anak kecil ya. Tiba-tiba kok bisa mendapatkan rekomendasi yang menginterupsi seorang tokoh seperti Pak Ahmad Purnomo? Jadi begini, PDI Perjuangan ini adalah partai terbuka. Terbuka bagi siapapun, bukan hanya untuk seseorang dan sebagainya, tetapi untuk siapapun yang ingin masuk menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ketika sudah mendaftar ke DPD, dibawa ke DPC, DPP, tentunya saya tetap kekeh, kukuh bahwa calon wali kota dari PDI Perjuangan Kota Solo adalah Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Tetapi ketika ketua umum saya memberikan rekomendasi yang beda, siap laksanakan dan menangkan. Berarti jenengan ikut berkontribusi memenangkan Mas Gibran? Perintah ketua umum, saya punya pantangan menolak dan menentang perintah ketua umum. Saya paling tidak berani dan tidak mau. Walaupun dalam hati sebenarnya. Dalam hati kecil gondok. Gondok ya. Jujur gondok ya. Gondok, sudah mulai proses kok. Okay. Sudah mulai proses, dipotong di tengah jalan bulan September 2019. Dan itu kan bukan demi Pak Rudi kan? Itu kan memang untuk kader kan? Bukan untuk kader, saya tidak nyalonin kok. Betul. Untuk kader kita. Pak Ahmad Purnomo itu adalah kader militan, bukan loyalis. Kader sejati. Ya, karena apa? Ketika 2015 dia itu mencalonkan sebagai wali kota, bukan wakil wali kota. Wali kota itu hanya saya dan Pak Ahmad Purnomo. Kirimkan ke sana glek, muncullah wali kota saya, wakilnya Pak Ahmad Purnomo. Beliau tunduk. Mau menerima itu. Dan bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik dan berhasil. Nambah 30 kan berarti ada keberhasilan kinerja dari kepala daerah. Betul, betul. Itu karena rakyat menikmati betul program BPJS, PBI, APBD ada. Rumah tidak layak huni yang tadinya 5 juta kita naikkan 15 juta. Pensertifikatan dengan program pemerintah daerah, dibiayai APBD. Biarpun ada program nasional, APBD juga ada. Tanah yang dijarah oleh masyarakat ditempati sudah lebih dari 20 tahun, kita berikan kepada mereka 40 meter persegi bersertifikat dan rumahnya dibangunkan. Akhirnya merasa ternyata omongannya Pak Rudi itu tidak salah. Itu luar biasa. Meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Itu kalau boleh tahu berapa orang Pak yang dapat sertifikat itu? Walah, ribuan loh Pak. Ribuan. Dan yang dapat tanah itu yang pertama 1.751 orang. Kakak maksud saya. Ya, itu rumah. Rumah. Yang kedua itu ada 1.000 sekian. Banyak banget. Yang kedua dengan produk-produk yang sertifikat itu lebih dari ribuan pokoknya, lebih dari sekian ribu. Namun orang kan tidak pernah mencatat apa yang saya berikan berapa. Tetapi apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi rakyat. Nah, di momentum itu ada berita jenengan sama Pak Ahmad Purnomo dipanggil Pak Jokowi ke istana. Iya, betul nggak? Betul. Kalau boleh tahu Pak, apa yang dibicarakan di situ?
Yang dibicarakan ke sana adalah saya sebagai ketua DPC, Pak Ahmad Purnomo sebagai wakil wali kota. Yang akan menjadi wali kota. Calon wali kota. Calon wali kota. Akhirnya saya dipanggil ke sana. Bahkan Pak Ahmad Purnomo itu ditawari menjadi komut salah satu perusahaan BUMN, beliau menolak, tidak mau. Salah satu BUMN terbesar. Iya, tidak mau. Tidak mau. Ya. Jenengan ditawari apa, Pak? Saya nggak perlu ditawari, saya nggak minta ditawar-tawari. Artinya Pak Ahmad Purnomo itu juga ini ya, keren ya. Keren itu militan. Militan ya. Militan, kalau loyalis itu, kalau tidak diberi apa-apa pindah partai. Ya betul sih. Nek militan tidak dicalonkan, tidak mencalonkan, tidak mendapatkan apa-apa, tetap PDI Perjuangan itulah kader militan. Ahmad Purnomo kader militan, penilaian saya. Beliau tidak mau diberi tawaran jadi komisaris utama di salah satu pabrik obat yang besar. Iya. Saya ditawari tidak usah Pak Ahmad Purnomo aja. Ditolak Pak Ahmad Purnomo juga. Keluarlah rekomendasi Mas Gibran dan Pak Teguh. Ya. Itu belum keluar rekomendasi. Begitu keluar rekomendasi, Ruth perintahnya laksanakan dan menangkan. Siap Bu. Mau diakui atau tidak saya nggak ngaruh. Saya sudah punya modal 66%. Iya. Karena teman-teman saya ini derek dawuh Bapak E. Kalau panggil saya, ada yang panggil Pak E, ada yang panggil Rudi, ada yang panggil Pak Brengos. Itulah panggilan saya di Solo. Jadi kalau yang panggil saya Bapak FX Rudi itu bukan orang Solo. Iya. Jadi di luar Solo. Nah, Pak Rudi. Wis Solo ya. Nah, ini sekarang ini Apa itu? posisinya. Apa? Kenapa bisa wali kota Solo dengan KTA PDIP menjadi cawapres dari calon yang bukan dari kubu PDIP? Nah, itu gimana? Nah, itu saya menilai hal yang biasa bagi PDI Perjuangan. Saya selalu memberi contoh. Dulu Mbak Rostri Ningsih dari PDI Perjuangan jadi bupati, jadi DPR, terus minta jadi bupati. Ketika mencalonkan jadi wakil gubernur Jawa Tengah lewat partai lain, ya sudah otomatis bukan kader PDI Perjuangan, sudah kader partai yang diikuti itu. Itu biasa PDI Perjuangan seperti itu. Nah, sehingga tidak perlu diributkan, dipecat atau mengembalikan KTA, itu hanya etika. Etika saja. Dulu datang tampak muka, ya pulang tampak punggung. Itu aja. Itu hanya aja. Sesimpel itu. Satu itu. Tujuan saya apa? Supaya menghapus opini bahwa ibu saya, ketua umum saya ini jangan dianggap berdiri di dua kepentingan. Dan saya juga menyampaikan kepada Mas Gibran supaya bapaknya juga tidak dianggap berdiri di dua kepentingan. Gitu loh. Jadi supaya ya sudahlah, ibu saya sudah melahirkan Pak Jokowi jadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, putranya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota sudah 7 kali, supaya menghapus ini saja. Supaya ibu tidak dianggap berdiri di 2 kaki. Itu aja. Pak Rudi, bagaimanapun dari awal tadi kita melihat perjalanan Pak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan dari PDIP. Ya. Termasuk kalau diakui. Iya, setidaknya masyarakat kan tahu. Ya, masyarakat ya kan? Tahu persis. Tahu persis kan. Ya. Mau diakui atau tidak kan masyarakat tahu. Mencatat. Ya kan. Demikian juga dengan Mas Bobi dan Mas Gibran. Ya. Lalu kok situasinya sekarang seolah-olah PDIP berhadapan dengan Presiden Jokowi? Kita tidak pernah menganggap berhadapan. Tapi yang namanya pesta demokrasi, ya kita lakukan, kita laksanakan sesuai aturan main yang ada. Tetapi saya dan kawan-kawan saya tetap ingin berjuang memenangkan Ganjar Mahfud ini supaya tidak tatanan demokrasi rusak, tatanan negara rusak. Itu aja. Tadi jenengan sempat bilang bahwa ketika Pak Presiden Jokowi yang memerintah baru lahirnya, batinnya belum. Itu maksudnya apa kira-kira? Ya, dengan kondisi begini ini kan saya itu kepingin punya cita-cita Pak Jokowi itu landingnya itu soft, enak gitu loh. Dari dulu sudah saya kasih tahu.
selesai tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, dengan kegaduhan ini suka tidak suka batin ibu saya ya tersayat-sayat lah, teriris-iris hatinya. Cuma nggak diungkapkan ke publik. Tidak boleh. Saya sampaikan, Bu, kalau ibu mau marah panggil saya, marah-marah dengan saya saja. Jangan, Bu. Sudah. Kader-kader ibu masih banyak, rakyat Indonesia jumlahnya ratusan juta yang tahu persis tentang proses demokrasi. Betul. Iya. Tapi Pak Rudi juga sempat dikasih surat peringatan keras dan terakhir loh. Saya itu kader militan, mau dipecat ya PDI Perjuangan, tidak dipecat juga PDI Perjuangan, diberi jabatan ya PDI Perjuangan, tidak pun juga PDI Perjuangan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Ketua Umum atau DPP, itu saya terima dengan sangat gembira. Karena waktu itu kalau teman-teman ingat ya, Pak Rudi inilah mendengungkan pertama kali Pak Ganjar sebagai calon presiden. Ya, tidak hanya sebelum itu. Diumumkan. Tapi kalau mau jujur, semuanya saya doain saya harus naik gunung yang tingginya 3.500 meter. Oh ya, diceritain tuh. Laut. Pak Rudi kan sempat tirakat untuk Pak Jokowi ya? Saya tirakat itu sejak 2013 ya, Bos. Nggih. 13 doain Pak Jokowi biar jadi presiden. Di sana ya? Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Jauh loh teman-teman. 2018 saya kembali ke sana doain yang kedua. Untuk Pak Jokowi? Iya. 2022, 29 Juli 2022, ya mohon maaf. Saya dikebuki kanan kiri ya biarpun saya sendiri tidak apa-apa. Saya doain Ganjar menjadi pemimpin Republik Indonesia 2022, tepatnya 29 Juli. Karena saya berangkat dari Indonesia 26 Juli. Panasnya 45 derajat. Siap. Pak Rudi, dalam posisi seperti ini, ya. Mohon maaf, kita harus fair. Fair dalam konteks begini. Pak Jokowi presiden. Ya. Beliau memegang seluruh infrastruktur kekuasaan. Ya. Oh, besar kemungkinan itu akan digunakan untuk pemenangan yang beliau dukung. Hari ini saya katakan. Iya. Jokowi, Pak Presiden Insinyur Joko Widodo sudah memerintahkan TNI, Polri, ASN netral. Oke. Dan saya menggembleng kader saya selalu sampaikan, mohon izin, mohon maaf, Babinsa laksanakan sesuai tugas pokok fungsinya. Betul. Babin Kamtipmas laksanakan sesuai dengan tupoksinya. Kalau sampai intervensi dan intimidasi rakyat, terutama kader saya lawan. Tapi kemungkinan penggunaan aparat kekuasaan itu sangat mungkin kan Pak? Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Karno itu benar. Satunya kata, satunya perbuatan. Ya soalnya setelah pemanggilan itu kan ternyata di Bali ada penurunan pos Bali. Lah itulah. Bali loh Pak, itu kan pusatnya. Ya. Ya kalau mau coba Solo aja. Loh, Solo pas kita datang ini di Satroni kantornya. Oh, Satroni makanya ini saya sampaikan. DPC itu adalah rumah partai dan rumah rakyat, bukan rumah pencuri. Ya, jadi teman-teman ini hari ketika kita take barusan ya, mungkin sejam sebelum di syuting dimulai, itu ada patroli dari kepolisian ya Pak? Kepolisian Polresta Solo. Ya, Polresta Solo yang kemudian berhenti di depan kantor PDI Perjuangan untuk memotret-motret gitu Pak ya. Ya. Dan itu membuat marah para kader Banteng ya. Oh ya marah dong, itu rumah partai bukan rumah pencuri, bukan rumah pemabuk kok. Mbok datang aja ketuk terus ngopi-ngopi bareng. Ngerok, Pak saya patroli dan sebagainya. Enggak ditongkrongi seperti nyanggung maling, nyanggung kayak orde baru aja. Nah, ini beda 98 dengan 2024. Gimana Pak bedanya? Kalau 2098 itu adalah kita melawan ketidakadilan. Yang 98 ya, ketidakadilan. Kalau tahun ini adalah melawan kebobrokan demokrasi dan kebobrokan aturan-aturan yang ada di negeri yang saya cintai. Oke. Beda.
Pak Rudi, Siap. bahkan Anda itu juga mohon maaf mulai difitnah. Oh, biasa. Termasuk Masjid. kasus terakhir ada masjid Ya. Taman Sriwedari. Ya. Taman Sriwedari. Ya. Sebetulnya ceritanya gimana sih, Pak? Jadi begini, sebetulnya ini saksinya masih hidup yang namanya Habib Novel. Oh, Habib Novel ya. Dulu yang janji itu juga Pak Jokowi waktu jadi wali kota. Minta kepada Pak Jokowi yang namanya Habib Novel itu, Pak, mbok tolong dibuatkan masjid di jalan protokol. Karena belum dapat tempat, keburu beliau jadi gubernur, saya dan Pak Pur ditagih. Pak Pur dan Pak Rudi, kalau nanti terpilih menjadi wali kota, mohon direalisasi janjinya Pak Jokowi waktu menjadi wali kota, dibangunkan masjid di jalan protokol Slamet Riyadi. Nah kebetulan Pemkot ini punya tanah yang namanya Sriwedari, yang luasnya kurang lebih sekian 10 hektar. Nah, bahwa yang di situ namanya kawasan budaya itu hanya boleh dipakai 4 hal. 1, bidang pendidikan, seni dan kebudayaan, bidang keagamaan, dan olahraga. Nah, sehingga kita rapat PNS, kepala dinas semua kita undang dan sekda, bentuklah kita kepanitiaan, ketuanya Pak Pur, penasihatnya saya. Ya, tanah yang akan dibangun ini sah apa tidak? Sah. Karena ada HP yang namanya nomor 41 dan 40 itu ya kawasan Sriwedari itu. Karena keputusan pengadilan, pengurusan Mahkamah Agung, bahwa tanah Sriwedari itu tetap tanah pemerintah Kota Surakarta. Nah, yang dipermasalahkan apa? Lah, dari situlah saya mulai meraba-raba, ini pasti ada kepentingan di balik itu. Akhirnya CSR yang tadinya mau bantu, ditakut-takuti oleh siapa saya nggak perlu nuduh, bahwa tanah itu masih sengketa. Nah, begitu. Akhirnya CSR itu tidak jadi bantu. Akhirnya baru diberi uang menurut bendara loh ya. Dibayar 70 miliar atau berapa saya lupa. Saya tuh nggak ngerti yang namanya duitnya kayak apa. Nyentuh apa Nyentuh lagi. aja enggak ya. Kalau difitnah seperti itu, bagi saya hal yang biasa. Sekali lagi, semakin saya difitnah, semakin dosa saya berkurang banyak. Karena ketika saya muda kan saya kan orang yang penghujat, ya toh. Buanas kan gitu, pemabuk, penjudi, orang yang berkelahi. Ya sudah, sekarang saya sudah bertobat 93 ke sini saya sudah tidak pernah melakukan hal itu. Namun jangan dicoba-coba saya tidur ini dibangunkan. Jangan membangunkan. Enggak usah, jangan coba-coba saya tidur dibangunkan. Banteng nanti banteng seluruh Indonesia nanti. Jangan coba-coba saya tidur dibangunkan. Oke. Pak Rudi, Ya. mohon maaf, saya mau agak sedikit mengevaluasi ini. Kan selama ini didengung-dengungkan bahwa prestasi Mas Gibran di menjadi wali kota Solo yang baru kurang dari 3 tahun itu sudah luar biasa. Ya. Sakjane ya Pak, kalau agak sedikit tahu birokrasi itu kan rada ora masuk akal. Ya. Boleh nggak di petani gitu? Jadi saya tidak metani, namun saya menceritakan saja. Monggo. Semua wali kota, wakil wali kota itu punya yang namanya visi dan misi. Siap. Ya, punya 17 skala prioritas. Siap. Yang namanya 17 skala prioritas itu adalah apa yang dilakukan menggunakan anggaran dari mana itu harus jelas. Tapi kalau saya ada sekian prioritas yang harus dilaksanakan, itu menggunakan APBD itu namanya prioritas. Artinya pakai uang sendiri. Pakai uang APBD. Tetapi ya mohon maaf bukan metani ini. Rela yang joglo APBN itu adalah proyek strategis nasional yang sudah saya rancang, bukan ngaku-ngaku saya. Hari-hari bulan-bulan terakhir saya mau selesai, Pak Menteri PUPR hujan-hujan saya derek ke joglo dan viaduk
Cadek yang sekarang ini dekatnya masjid MBZ itu. Ya. Itu situ. Itu berarti sejak jenengan masih menjabat ya? Iya, itu sudah itu bukan skala prioritas. Kalau skala prioritas dari APBD itu baru dinilai berhasil boleh. Tapi saya mohon, aku ditanya loh ini. Saya tidak akan menilai keberhasilan orang. Oke. Saya jelaskan. Lantas yang nama Solo Safari itu semua CSR. Tapi ketika Pak Rudi? Bukan Mas Gibran. Ini Mas Gibran. Katanya tanya Mas Gibran. Rumah Praci, Mangkunegaran, Mas Gibran. Alun-alun dan Keraton Kasunanan itu adalah APBN, bukan Mas Gibran. CSR atau APBN tidak tahu saya. Saya tidak mau ikut-ikutan. Jadi Keraton itu CSR atau APBN. Praci CSR, Solo Safari kerjasama dan CSR, terus museum ini pun juga CSR, Talang Joglo adalah APBN, lantas viaduk juga APBN. Yang mana yang APBN itu sebetulnya sejak jenengan sudah dirancangkan oleh negara, bukan oleh daerah, oleh Pak Presiden. Nah, kenapa kok bukan saya? Nggak Rudi jenenge dhuwur kan gitu. Pak Rudi. Nah ini agak personal Pak. Jenengan kan berkawan lama dengan Pak Jokowi, ya. Sebagai partner, ya, sebagai sahabat bahkan menurut saya. Tapi kenapa di akhir-akhir masa jabatan beliau ini ada manuver-manuver politik yang berseberangan dengan PDIP, dengan partai yang membesarkannya? Ya, kalau menurut saya itulah yang namanya manusia. Saya selalu kemarin katakan 2023 jenengan harus antisipasi karena sudah proses pemilihan presiden, wakil presiden. Itu pas jenengan kepanggil? Ya ketemu waktu meminta jadi anaknya jadi wali kota itu. Yang kedua, saya pengennya jenengan itu selesai baratnya pesawat, landingnya itu soft. Jadi pilotnya pinter banget, ora krosok gitu. Itu saya sampaikan begitu. Yang terakhir saya pernah menyampaikan ke sana, saya ini secara pribadi lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Makanya saya ditawari jadi wakil Menteri PUPR pun saya tolak. Karena saya menjaga rasa Pak Ahmad Purnomo. Supaya tidak merasa dikhianati oleh Rudi. Ternyata Rudi ini pengkhianat, aku dibarterke jadi wakil menteri kan gitu. Ini bisa orang Jawa bilang rasa bekerja. Ketua umum saya itu nyambut gawe nganggo rasa. Mikir saya, ngomong, laksanakan dengan hati. Jadi tidak semerta-merta itu. Dan saya sampaikan pada beliau seperti itu. Dan saya sampai hari ini pun juga belum pernah nitip ke anak saya kerja di BUMN. Belum pernah dikasih uang Pak ya? Tidak pernah dikasih duit. Tidak pernah dikasih apapun. Tidak, semua program yang saya bangun ketika jadi wali kota, saya mencari sendiri ke kementerian-kementerian yang ada di sana. Pak Rudi, jujur saja, Anda kecewa enggak dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi? Saya dididik oleh orang tua saya, kalau sudah masuk partai politik harus 2K ini siap. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Tapi tidak boleh berhenti. Berjuang menangkan Ganjar Mahfud, PDI Perjuangan 1 putaran. Oke. Nah, sekarang masuk ke soal pencapresan. Apa yang membuat jenengan yakin Pak Ganjar Mahfud menang, apalagi tadi 1 putaran? Wah, ya, mengerikan. Jenenge pejuang ya optimis. Pejuang pesimis rasa. Rasa maju perang. Keluar rasa maju perang. Enggak. Dan enggak perlu bersedih, enggak perlu kecewa. Enggak, maksud saya, apa landasannya kok optimistis untuk menang? Ya, 1, Pak Ganjar ini pernah pengalamannya luar biasa. Pengalaman menjadi anggota legislatif. Ya. Membuat undang-undang. Dan diakui oleh teman-temannya DPR. Pernah menjabat sebagai eksekutif.
Sehingga ini perencanaan anggaran, inilah yang membahas anggaran. Kan orang iso dihapusi ini orang ini Pak Ganjar ini. Ya temennya banyak, bisa di cross check kan. Lah ya kan enggak usah di cross check karena pengalaman jadi gubernur, pengalaman jadi DPR, sehingga carane nglusun anggaran ini ngerti. Iki engko sing ditolong apa sing ora itu tahu nanti. Oh iya. Itu loh. Iya iya iya. Ya. Kenapa kok saya enggak yang lain? Tetapi di balik itu ada hal-hal yang menjadi keyakinan saya Ganjar menjadi presiden ke-8. Apa, Pak? Nah, ini udah adik gadong kok dari aku dukun. Ya, enggak. Itu yang Pranala itu ya. Jadi jangan Pranawa. Noto Nagoro. Goro. Ganjar ini dapat Godano. Ganjar Pranowo. Kalau bicara nama, Ganjar itu hadiah. Anugerah. Ganjaran. Bahasanya Jawanya ganjaran. Pra itu katanya sebelum. Nowo itu 9. Sebelum 9. Presidennya 8. Lah ya berarti sebelum 9 kan 8. 8. Berarti rakyat Indonesia ora usah mikir sing aneh-aneh. Presiden ke-8 nek pengen entuk anugerah utawa ganjaran, coblos Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lah tapi Pak Prabowo itu panggilannya 08. Tidak masalah. Berarti 08. Beda itu nanti tak artikan yang lain nanti di episode yang akan datang. Nah, oke Pak. Nah, Gibran Raka Buming Raka dapat O juga. Nek sabar mau mengikuti proses, beliau masuk dalam Jongko Joyoboyo. Ini enggak sabar. Nah, boh, aku yang kurang ngarani rasa sabar. Saya enggak mau menilai orang. Ya, siap. Oke. Nah, kesiapan untuk memenangkan itu, Pak, dengan tadi kemungkinan penggunaan aparat infrastruktur. Oh, setiap malam setiap anak ranting ronda. Ada ronda malam. Kalau di Jawa Tengah, Kak, Banteng apa? Sekarang diikuti oleh yang lain. Dan setiap TPS pasti ada petugas partai yang militan, bukan loyalis. Artinya ini barisan Banteng sudah siap. Bangun semua. Banteng itu naik jenenge Banteng Ketaton. Itu tiang di depannya itu ditabrak. Nah, itu aja. Nah, udah jangan dianggap sepele Banteng Ketaton ini. Tapi kerja keras. Tapi tampaknya Bapak ini menyimpan kecewa cuma nggak diungkapkan. Loh, siapa? Nggak pernah saya kecewa. Saya sudah kader-kader saya sudah tadi masuk PDI Perjuangan, masuk partai politik harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nek durung rasa mlebu. Terus tadi Pak, ini terakhir ini, karena sudah hampir 1 jam. Tadi jenengan itu sempat kita ngobrol, presiden ini wakile luweh enom, ya agak gagale. Gimana Pak? Teori itu menarik itu. Ini teori baru ini, saya baru dengar ini. Bukan, saya enggak seperti itu. Gimana? Filosofi Jawa itu. Wah. Cah nom mangku wong tua kuwi mesti akeh ora kuwate. Cah nom mangku wong tua ora akeh ra kuwate. Ya, yang muda memangku yang tua itu banyak yang enggak kuat. Wakil presiden memangku presiden gitu ya. Contoh Pak. Ya, saya kon mangku mbok saya itu ora kuat karena beliau sudah makan asam garang yang paling banyak. Ya. Ndak usah yang pakai ilmu-ilmu neng universitas di bangku kuliah nggak ada. Di dalam pemerintahan juga terjadi ya. Di dalam pemerintahan sama saja terjadi. Jadi anak saya yang gede pun, anak saya yang nomor 2 suruh mangko diduduk ini 1000% tidak kuat karena lebih duluan minum air susu ibunya, lebih duluan kakaknya. Ini mangko bukan arti fisik loh Pak ya. Bukan arti fisik, tapi ini orang Jawa bilang seperti itu. Hubungan Anda Pak terakhir ini dengan Pak Jokowi? Dengan Pak Jokowi? Persahabatan lebih penting dari sebuah jabatan. Saya tetap bersahabat dengan beliau. Perkara beliau tidak mau mengakui saya, ora masalah. Oke. Itu aja. Dan saya tidak diakui dalam memenangkan Mas Gibran jadi wali kota pun ora masalah dan tidak kecewa. Itulah. Saya orangnya santai aja.
Derajat pangkat sampiran bondo titipan nyawa gaduhan. Kalau Ini Tuhan, dalam sekali ini. kalau Tuhan sudah mengambil semua akan diambil habis kok. Derajat pangkat itu hanya sampiran itu sementara. Saya selesai jadi wali kota, jadi tukang las, orang isin. Iya. Karena saya taat dan patuh dengan pesan-pesan orang tua saya. Derajat pangkat wi mung sampiran. Bondo wi mung titipan, nyawa wi mung gaduhan. So nek kowe mati ya jamu, tali-alimu, kalungmu wi ora dikatutke. Mesti etok-etok nggo kenang-kenangan. Anak ning sesuk didol nek wis kan gitu. Soale ora sedeng dinggo. Kan ndak mungkin dibawakan ke liang lahat. Alasannya, kuwi nek wong mati digawani mas-masan ora ilok. Itu loh bahasa Jawanya. Itu. Ya. Pokoknya kalau tanya Rudi, sampai dengan detik ini, yang namanya pejuang sejati, tetap bekerja keras, menangkan Ganjar Mahfud 1 putaran. Terima kasih Pak Rudi, penutupan yang luar biasa, waras. Waras. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun sangat Pak Rudi. Matur nuwun.